Selanjutnya dari fraksi Partai Golkar, silakan. Pak Bambang, ini menterinya Golkar, jadi Golkarnya kok takut nanya nih, bingung saya ini. Silakan. Baik. Pak Bambang. Kita menganut asas tertib ini. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan beserta anggota Komisi 7, yang saya hormati Bapak Menteri beserta jajarannya. Pak Menteri, memang salah satu isu yang menarik ke depan adalah persoalan hilirisasi. Nah, pelaksananya kan antara lain di Kementerian Perindustrian nantinya. Tetapi jembatan menuju kepada terjadinya hilirisasi ini kan tentu persoalan perizinan, kemudian juga persoalan-persoalan regulasi, dan itu jembatannya ada di Kementerian BKPM dan sebagainya. Nah, Pak Menteri, ini penyampaian aspirasi saja terkait bagaimana kita berusaha mendukung rencana hilirisasi daripada pemerintah tersebut. Jadi ada beberapa persoalan yang saya pikir cukup teknis yang perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Misalkan pada sektor pertimbangan, Pak Menteri, ini kan menjadi satu hal yang cukup menarik, persoalan hilirisasi. Memang harapannya adalah bagaimana sektor pertimbangan ini yang memang kita kenal banyak sebagai bahan baku, apakah itu industri elektronika, industri-industri terkait lainnya yang memang membutuhkan timah sebagai salah satu bahan. Begini Pak Menteri, salah satu fakta yang kami temukan kenapa persoalan hilirisasi atau pengembangan produk lanjutan daripada sektor pertimbangan ini agak sedikit terhambat. Ini adalah persoalan karena bahan baku daripada barang intermediate-nya, ya, ingot yang 999 itu lebih mahal daripada jika diperoleh dari luar negeri. Karena untuk produk dalam negeri itu dikenakan 11% PPN. Jadi dalam prosesnya, misalkan ada sebuah industri tin solder, Bapak Menteri misalnya. Nah, jika dia ingin mendapatkan bahan baku ingot timah tersebut, mungkin mengimpor lebih murah. Karena prosesnya begini, misalkan PT Timah sebagai BUMN, ya kan, dia ingin melakukan hilirisasi terhadap produk dia sendiri. Akan ada perbedaan tuh seperti ini. Dia jual itu ingotnya di bursa komoditi, maka dia bayar royalti 3%, dia ekspor, udah selesai. Kemudian kalau barangnya diimpor lagi, kemungkinan hanya biayanya 1%. Tapi kalau dia pergunakan PT Timah untuk hilirisasi pada produknya, misalkan tin chemical, itu dia harus tambah lagi PPN 11%. Sehingga sampai kapanpun persoalan investasi di bidang pertimbangan ini sulit karena lebih mahal. Nah, saya pikir ini satu hambatan fiskal yang perlu kita pikirkan. Dan ini juga Pak Menteri, saya pernah juga mendapat laporan dari pengusaha galangan kapal, kebetulan tadi Pak Menteri juga ada menyinggung itu juga sama, baja untuk dalam negeri lebih mahal daripada luar negeri. Nah, ini kan hambatan-hambatan yang saya pikir perlu kita carikan solusinya, sehingga kemudian kita bisa mendorong hilirisasi dan industrialisasi di dalam negeri lebih maju dan lebih terarah dan memiliki daya saing. Demikian Pak Menteri masukan dari kami. Atas waktu dan kesempatannya, terima kasih. Sungguhlah semak padang ilalang, takkan habis ditebas bersih. Omongan saya tak perlu panjang, saya akhiri sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bambang Patijaya dari Golkar. Ini kalau udah soal pantun itu udah Pak Bambang, dan gitu Pak Menteri, Pak Tif nih yang pasti akan pantun.